Salam sejahtera untuk kita semua. Saya mewakili tim peneliti dari Timur Indonesia akan mempresentasikan hasil riset kami yang berjudul Konstruksi Harmoni Sosial Ritus Komunal Masyarakat Lamaholot, Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Harmoni sosial merupakan modal dasar pembangunan bangsa Indonesia yang multikultur, dan harmoni ini harus selalu dibangun dan dirawat demi keutuhan bangsa dan keberlanjutan masyarakat. Salah satu jalan untuk merawatnya adalah melalui praksis ritus komunal masyarakat di tingkat lokal. Bahwasanya ritus-ritus masyarakat Lamaholot, Flores Timur mengungkapkan bentuk-bentuk relasi tridimensi, yakni relasi dengan Tuhan, alam semesta, dan manusia. Di dalam bentuk-bentuk relasi ini terkandung cara pandang dan struktur pemikiran masyarakat Lamaholot, Flores Timur tentang realitas fisik, yakni alam dan manusia, dan realitas metafisik, yakni Tuhan dan leluhur, serta mengandung idealisme harmoni sosial. Meski mengandung unsur-unsur simbolik, namun idealisme harmoni sosialnya dapat dibaca dari tata cara ritus, para pemangku kepentingan yang terlibat di dalamnya, benda-benda yang dihadirkan di dalam ritus, dan partisipasi masyarakatnya. Kajian ini menemukan bahwa ritus-ritus komunal masyarakat Lamaholot menjadi salah satu sarana yang memungkinkan integrasi masyarakat Lamaholot secara terpadu dalam suku-suku, dan suku-suku membentuk apa yang disebut kampung-kampung. Di sini ritus Lamaholot tidak dihadirkan sebagai ritus ansik, tidak demi ritus itu sendiri. Sasaran utamanya bukan pada ritus, melainkan pada sesuatu yang ada di balik ritus, yang tumbuh dari dalam ritus, dan yang mempengaruhi keseluruhan hidup masyarakatnya. Kajian ini menyebut sesuatu itu sebagai sistem pengetahuan dan sistem nilai yang terangkum dalam tridimensi relasional, yakni relasi dengan Tuhan, leluhur, manusia, dan alam semesta, dengan norma-norma dan nilai-nilai yang menjadi pedomannya. Ritus Lamaholot menggerakkan para warganya untuk berpartisipasi dan mengambil bagian di dalamnya, tidak hanya dengan kehadiran fisik, melainkan juga dengan memberikan subsidi atau bantuan melalui materi yang dikumpulkan secara sukarela pada saat ritus itu dilaksanakan. Tindakan ini membahasakan idealisme subsidiaritas di kalangan masyarakat, yakni bekerja bersama sambil mengumpulkan apa yang bisa dikumpulkan dari milik pribadi untuk kebutuhan dan kesejahteraan bersama. Ritus Lamaholot pada akhirnya merupakan sebuah perayaan subsidiaritas, yakni sebuah kepedulian spontanitas yang memungkinkan mereka untuk terlibat demi menggapai keselamatan baik individual maupun komunal, dan sekaligus menunjukkan pertumbuhan sosial suku dan kampungnya. Subsidiaritas ini memungkinkan para warga suku dan warga kampung bekerja bersama dengan orang-orang lain dan memberi andil bagi
kehidupan budaya dan sosial masyarakat. Peneliti juga menemukan bahwa melalui ritus-ritusnya, masyarakat Lama Holot menghidupi prinsip solidaritas, yakni sebuah tekad yang teguh untuk membaktikan diri kepada kesejahteraan umum, karena menurut mereka setiap individu sungguh bertanggung jawab atas semua orang. Pada titik ini dapat dikatakan bahwa ritus komunal masyarakat Lama Holot menjadi media penguat subsidiaritas dan solidaritas, pembentuk moral sosial, pencipta harmoni sosial, dan pengukuh eksistensi masyarakat Lama Holot. Dengan posisi seperti ini, praksis ritus Lama Holot, peran dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya merupakan sumbangan masyarakat lokal bagi penciptaan harmoni kebangsaan Indonesia. Karena itu, menurut peneliti, ritus-ritus lokal menjadi salah satu dari karakter kebangsaan Indonesia, dan harmoni sosial yang dikonstruksinya menjadi atribut kondisional sebagai prasyarat pembangunan bangsa. Di dalam ritus-ritus komunal masyarakat Lama Holot tergambar apa yang disebut solidaritas genetik. Solidaritas ini lahir dari prinsip Inatou ama Ehan, yang berarti kami berasal dari ibu yang satu dan bapak yang satu dan sama. Solidaritas genetik ini ditunjukkan oleh masyarakat Lama Holot dalam ritus-ritusnya, dan bagi kami dapat menjadi sebuah model solidaritas di kalangan masyarakat Indonesia ketika masyarakat Indonesia berhadapan dengan tantangan yang sama seperti pandemi COVID-19. Solidaritas genetik ini pada akhirnya menjadi cikal bakal hadirnya solidaritas eksotik di kalangan masyarakat, baik di tingkat lokal maupun masyarakat Indonesia pada umumnya. Jika solidaritas genetik lebih menitik beratkan pada unsur kesamaan suku dan keluarga, maka solidaritas eksotik melampaui latar suku dan keluarga, juga agama. Solidaritas semacam ini bagi kami dibutuhkan pula untuk membangun kerukunan hidup di kalangan pelbagai etnis dan agama yang hidup dan berkembang subur di Indonesia. Menurut kami, hasil penelitian ini memberikan sumbangsi terhadap perkembangan kajian kebudayaan, khususnya tentang harmoni sosial dalam masyarakat yang beragam etnis dan agamanya. Namun, studi ini belum menyentuh ritus-ritus lain yang dihidupi dan dipraktikkan oleh masyarakat Lama Holot Flores Timur, masyarakat yang kaya dengan ritus-ritus lokalnya. Karena itu, dibutuhkan studi lanjutan terhadap ritus-ritus lain tersebut sebagai perbandingan dan pelengkap studi ini. Demi keberlanjutan bangsa dan negara kita, dan demi keberlanjutan hidup masyarakat, mari kita menjaga harmoni sosial dengan merawat
dan menghidupi kearifan lokal yang dimiliki oleh bangsa ini. Salam hormat dari Timur Indonesia, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Sekian dan terima kasih.